Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ya, saya sendiri ada Triwan Sutanto, sebelah kiri saya M. Pauzi, Rospita Mane, Irzan Mahan, ingin memaparkan bagaimana optimalisasi pelayanan perparkiran melalui manajemen kinerja yang efektif. masalah parkir belakangan ini menjadi masalah nasional. Beberapa isu aktual yang terjadi: satu, kurangnya lahan parkir; kemudian kurangnya pengelolaan yang efektif terhadap kantong parkir; yang ketiga, banyaknya parkir dan juru parkir ilegal; kemudian yang keempat, kesadaran dan perilaku user. Itulah beberapa isu aktual terkait pengelolaan parkir. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, ramai beredar di media sosial ada video juru parkir liar yang berperilaku arogan dan juga meresahkan warga di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi juru parkir liar ini dianggap telah mengganggu ketertiban masyarakat lantaran memanfaatkan lahan warga di depan rumah sebagai parkir umum. Ini sebenarnya mau keluar. Saya ngerti abang mau keluar, tapi sudah berat. Saya mau keluar. Pemirsa, ini adalah video amatir milik warga yang merekam aksi arogan dan bergaya premanisme dari seorang juru parkir liar di permukiman di Kampung Bulak Perwira, Jalan Belimbing, Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Video amatir ini menjadi viral dan sorotan publik. Nampak dalam video ini, sosok juru parkir sedang cekcok dengan warga sekitar terkait pemanfaatan lahan atau jalan, di mana sang perekam meminta pelaku agar tidak memarkirkan motor-motor milik pengunjung Pasar Ampera Perwira di Bekasi Utara, percis di depan rumah atau lahan milik warga. Dari video yang telah kita lihat tadi, memang secara nasional juga terjadi di mana-mana. Dan saat ini di Kota Jambi, kita juga mengalami seperti itu. Salah satunya adalah belum tercapai target retribusi parkir daerah, semerawutnya pada ruas-ruas jalan, belum terimplementasinya tarif parkir, dan belum adanya standarisasi bagi juru parkir, dan juga lemahnya penegakan hukum. Baik, dari permasalahan dan kondisi saat ini yang terjadi di Kota Jambi, sehingga kami mencoba untuk melakukan sebuah analisis terkait dengan manajemen kinerja yang sesuai materi yang sudah kami peroleh. Ada beberapa solusi yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan retribusi parkir daerah. Jadi hal yang paling pertama adalah perlu dilakukannya digitalisasi perparkiran. Dalam hal ini bagaimana kita tidak menggunakan lagi uang cash. Jadi prosesnya bisa menggunakan QRIS atau bisa dengan menggunakan platform-platform pembayaran lainnya. Yang kedua, karena banyaknya juru-juru parkir yang liar, hal ini perlu kita lakukan pelatihan-pelatihan yang terstandarisasi juru parkirnya, sehingga meningkatnya pemahaman juru parkir itu juga bisa memberikan kepuasan terhadap masyarakat selaku pengguna daripada layanan tersebut. Yang ketiga, hal yang paling penting dalam hal ini yaitu bagaimana kita melakukan pemetaan. Jadi potensi-potensi area-area yang bisa kita jadikan lahan parkir, kita lakukan pemetaan agar kondisi kesemrawutan, kondisi kemacetan dan akibat dari parkir-parkir liar bisa kita minimalisir. Dan perlunya juga kerjasama antar stakeholder dalam rangka penegakan hukum atau regulasi terkait dengan perparkiran ini. Karena juru parkir liar bisa menjadi penyebab kesemrawutan tadi saya katakan, retribusi daerah kita tidak bisa meningkat. Nah, makanya kita perlu kerjasama dengan beberapa stakeholder. Dalam hal ini ada Satpol PP,
kemudian ada pihak kepolisian, dan juga ada pihak dari kejaksaan. Karena hal ini merupakan tindak pidana ringan dengan adanya pungli-pungli, kita kategorikan pungli nih, bisa kita kategorikan pungli. Mungkin itu beberapa solusi yang perlu kita terapkan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik khususnya di perparkiran. Dari beberapa solusi yang disampaikan tadi dan dengan penerapan aplikasi organisasi digital, manajemen kinerja, serta standar kinerja pelayanan, tentu ada kondisi yang kami harapkan. Di antaranya yang pertama adalah adanya perlindungan terhadap pelayanan pengguna parkir. Dalam hal ini tentu adalah masyarakat luas. Kemudian yang kedua, menciptakan estetika kota yang lebih baik. Dengan tertatanya parkir, maka kota itu akan menjadi lebih estetik. Kemudian yang ketiga tentunya adalah peningkatan retribusi daerah, yang dalam arti luas adalah menambah pendapatan dari daerah itu sendiri. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran Diklat Kepemimpinan Administrator Kota Jambi tahun 2024. Kelompok 1 juara!